versi 6 ini produsen udah nggak bisa upload. Terus kalau dari fitur ada fitur transparansi yang berupa auditornya ada gitu. Oke, selamat datang di podcast PT Sinergi Antar Nusada. Hari ini kita akan membahas salah satu perkembangan dari sistem pengadaan pemerintahan, yaitu platform e-katalog. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa e-katalog ini merupakan suatu sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan yang dikembangkan oleh LKPP. Nah, untuk saat ini e-katalog ini mengalami transformasi, yaitu perubahan dari versi 5 ke versi 6. Nah, bagaimana perubahannya? Mari kita simak dengan narasumber kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Ari Susanto. Di PT Sinergi ini saya sebagai staf IT yang mengurusi sekitar e-katalog lah. Oke, siap. Selamat datang Mas Bagus di podcast kita ya. Oke, selanjutnya. Ya, perkenalkan saya Mas Jauhar. Di sini saya bagian IT juga. Tapi spesifiknya lebih ke digital marketing terus sama backup e-katalog. Oke, backup e-katalog juga ya. Berarti di sini kita kedatangan dua narasumber kita, master e-katalog ya. Oke, siap. Oke, nah sebelumnya gimana ini kabarnya? Kabarnya gimana ini? Hari ini baik ya. Oke, aman ya. Oke, pekerjaan lancar ya? Ya, adalah sedikit, ya lancar aja. Oke, siap. Oke, nah ini kan sedang rame sih ini untuk peningkatan versi dari e-katalog versi 5 ke versi 6 ya. Nah, sebelumnya ini apa sih yang e-katalog itu seperti apa sih sebenarnya? Mungkin ingin tahu lebih dalam ya dari teman-teman, mungkin ingin tahu lebih dalam e-katalog itu apa. Nah, mari kita simak ya. Oke. Moga bagus. E-katalog adalah sebuah platform untuk pengadaan barang untuk instansi atau pemerintahan. Jadi setiap pemerintah atau instansi itu membutuhkan sebuah suplai barang itu bisa lewat e-katalog langsung. Oke, berarti sistemnya kayak ya semacam ya pengadaan barang dan jasa untuk pemerintahan kayak gitu ya. Kalau di kita kan biasanya ada Shopee, ada Tokopedia, kalau di pemerintahan e-katalog gitu ya. Oke. Nah, yang membedakan antara e-katalog versi 5 dengan versi 6 ini apa? Perbedaan mendasarnya ini apa? Yang pertama sih yang pasti UI-nya ya. Oke, UI-nya. Sebenarnya lebih simpel. Terus yang kedua itu karena tidak adanya etalase. Kalau yang versi 5 itu ada etalase untuk setiap daerah, lokal, nasional, atau bahkan sektoral untuk kementerian-kementerian. Tapi untuk yang versi 6 ini nggak ada. Jadi penataan barangnya itu jauh lebih simpel. Oke, jauh lebih simpel ya. Kalau dulu kan misalkan nih kita upload di lokal, kita mau upload barang yang sama di sektoral ya harus upload lagi. Kalau sekarang cukup satu barang aja untuk semuanya ya. Oke, siap, berarti lebih simpel ya. Oke, siap. Nah, untuk pengadaan ini kan pasti yang kita cari itu kan ada transparansinya ya. Nah, gimana sih sistem transparansi di e-katalog versi 6 ini seperti apa? Oke, Mas Johar, enggak. Itu sebenarnya nyambung sama fiturnya tadi. Sama apa? Perbedaan dari versi 5 versi 6. Ya. Soalnya kalau di versi 6 ini pasti ada penambahan kan dari fitur sebelumnya. Salah satunya di fitur transparansi, sama mungkin kalau di versi 6 dulu kan ada produsen nggak bisa upload ya kalau di versi 5. Nah, kalau di versi 6 ini produsen udah nggak bisa upload. Terus kalau dari fitur ada fitur transparansi yang berupa auditornya ada gitu. Jadi lebih menghindari kayak proses-proses yang punya anomali atau transaksi yang mencurigakan gitu. Salah satunya di situ fitur transparansinya. Oke, nah anomali mencurigakan ini seperti apa contohnya?
Misal ada transaksi, kalau saya lihat di fiturnya itu, di panduannya, misal kayak ada transaksi berulang-ulang di satu perusahaan, Oke. itu mungkin bisa tercatat anomali. Oke, siap-siap. Itu untuk mencegah adanya KKN ya berarti ya. Oke, oke, oke. Kalau dulu kan mungkin sekarang diupload besok dibeli. Nah, salah satunya itu juga fitur ada apa? Upload produk setelah diupload langsung dicekot. Nah, itu juga bisa kena anomali. Terdeteksi anomali ya berarti. Oke, siap. Dari situ beberapa fitur transparansinya jadi pasti bakal membantu salah satu atau kedua belah pihak, mulai penjual maupun beli. Jadi transaksi di sektor pemerintah itu akan jadi lebih transparan gitu. Oke, siap. Oke, nah sebagaimana yang kita tahu untuk e-katalog ini pastinya harus mendukung untuk produk-produk lokal ya. Iya. Ya, yang harus diutamakan itu adalah produk lokal daripada produk impor. Oke. Nah, gimana cara e-katalog ini untuk mendukung transformasi tersebut? Seperti yang kita ketahui kan sekarang banyak sekali produk impor yang bertebaran ya di luar sana. Benar-benar. Nah, bagaimana cara e-katalog ini untuk istilahnya kayak membatasi lah antara produk impor supaya produk lokal ini lebih sering dibeli sama pemerintah. Nah, ini gimana ini? Kalau dari Mas Bagus? Kalau dari saya sih ngelihatnya ya, kalau di e-katalog yang versi 6 itu ada nama TKDN ya Mas ya. Iya. Tingkat kandungan dalam negeri. Oke. Jadi itu kalau di e-katalog versi 6 itu ada filternya. Untuk produk-produk yang ber-TKDN persenannya itu tinggi, dia akan muncul di atas. Oke. Kalau misal kita akan mencari sebuah laptop. Jadi kita cari sebuah laptop, kita search, nanti akan hasilnya tuh nilai produk yang nilai TKDN-nya paling tinggi itu biasanya berada di atas. Akan urut ke bawah itu semakin rendah nilai TKDN. Oke, oke. Berarti ada kayak semacam filter ya, filter untuk TKDN ya di situ ya. Produk yang ada TKDN-nya, produk yang nggak ada TKDN-nya itu bisa difilter ya berarti ya. Jadi nggak cuma dari harga, nggak cuma dari harga terendah aja. Benar. Oke. Selanjutnya di fitur pembanding ya. Di pembanding pejabat kan mungkin ada imbauan untuk belajar untuk belanja produk-produk dalam negeri. Nah, mungkin bisa difilter dari TKDN-nya itu. Oke, berarti sangat mendukung produk lokal ya kalau Iya, seperti benar. itu. Oke, nah dari e-katalog seperti yang kita ketahui, e-katalog ini kan adalah sebuah platform yang digunakan oleh pelaku usaha ya. Oke. Nah, apa sih manfaatnya e-katalog sendiri ini untuk pelaku usaha itu seperti apa? Oke. Dari saya dulu ya. Ya. Kalau saya ngelihatnya dengan adanya e-katalog ini sangat membantu utamanya buat usaha-usaha yang kecil, menengah. Nah, mereka itu lebih bisa untuk ikut kontribusi gitu di ranah pengadaannya pemerintah. Kalau dulu kan mungkin vendor-vendor pengadaan mungkin hanya dikerjakan oleh beberapa atau segelintir perusahaan. Iya, perusahaan besar ya. Besar-besar. Nah, dengan adanya katalog ini kurang lebih saya ngelihatnya ini menjadi peluang atau momen bagi UMKM atau usaha-usaha kecil lainnya untuk bisa ikut atau kontribusi di pengadaannya pemerintah. Jadi mereka itu bisa menyediakan produk-produk. Bahkan saya ngelihat beberapa usaha itu ada kayak catering. Nah, itu mereka bisa join ke e-katalog buat acara-acara pemerintah. Nah, ini kan cukup membantu untuk mengembangkan usaha dari masyarakat. Oke, siap. Kalau pendapatnya Mas Bagus sendiri ini gimana? Ya kurang lebih sama sih Mas ya. Soalnya kan dengan adanya katalog ini pengusaha-pengusaha kecil tuh bisa meluas apa ya, pemasaran dari produknya itu loh. Nggak hanya di kota-kota tertentu atau bahkan di daerah-daerah tertentu, itu bisa ke kota tetangga atau kota yang lebih kebutuhannya lebih banyak gitu. Oke. Jadi lebih luas. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, karena di sini kan e-katalog kan ya program ini kan untuk pengusaha dan pemerintah ya istilahnya. Tidak hanya usaha besar tapi usaha kecil juga. Nah,
pastinya sistem keamanan di sini itu sangat diperhitungkan ya. Seperti kayak kita belanja lewat Shopee kayak gitu kan, keamanannya udah terjaga ya kayak gitu untuk keamanan penggunanya. Nah, kalau di e-katalog ini gimana ini untuk keamanan sendiri? Oh, keamanan gimana Mas Bagus? Mungkin sering ngotek-ngotek keamanannya. Iya. Oke. Kalau untuk keamanan dari pembayaran ya mungkin mungkin untuk pembayarannya sekarang kayaknya lebih sudah masuk ke platformnya langsung. Langsung platform ya? Langsung platform langsung ya. Jadi keamanannya ya lebih terjamin. Lebih terjamin ya. Kalau dulu kan setahu saya yang di e-katalog versi 5 itu kan untuk transaksi kayak pembayaran kayak gitu kan berada di luar e-katalog ya. Nah, kalau iya. Oke. Ini kayaknya curhatan ya. Oke, lah kalau di lamban gitu ya. Oh ya, lamban gitu ya. Oke. Nah, kalau yang di versi 6 ini berarti pembayaran langsung berada di dalam platform e-katalog tersebut ya berarti ya. Oke, siap. Seperti saya juga dengar untuk yang e-katalog versi 6 ini ada tanda tangan digitalnya juga ya berarti ya. Berarti tambah ini mengurangi penggunaan kertas juga ya, kertas sama materai juga sih sebenarnya. Oke, siap. Nah, dari transformasi tersebut dari versi 5 ke versi 6 pasti ada tantangan-tantangan tersendiri ya. Iya benar. Nah, tantangan untuk kita bisa pindah ke versi 6 ini seperti apa? Kalau untuk tantangan mungkin pendistribusian atau pemindahan produk dari versi 5 ke versi 6. Oh ya, seperti apa itu pemindahan produknya itu? Jadi kan sebenarnya udah dipindah sama e-katalognya, cuman kan belum lengkap untuk mungkin spesifikasi, harga dan lain-lain itu kan belum lengkap, jadinya belum bisa tayang langsung. Jadi kita harus mengedit dari awal lagi. Dari produk-produk yang sudah ada. Oke, berarti yang dari migrasi dari yang versi 5 ke versi 6 ini nggak bisa langsung tayang. Nggak bisa langsung tayang. Oke. Harus diedit dulu, spesifikasi, harga, foto gitu. Oke, harus dilengkapi lagi ya karena banyak spesifikasi yang ketika dipindah ke versi 6 ini memang ada beberapa spesifikasi baru ya berarti ya di situ. Oke, siap. Berarti tantangannya ya cuma itu aja ya berarti ya. Sebenarnya ada lagi sih kalau dilihat. Kalau aku ngelihatnya kan sekarang untuk versi 6 ini kan buat pejabat misal kayak nyari produk kan kurang lebih jadi kayak Shopee atau Tokped kan mereka langsung nyari gitu kan di kata kuncinya. Nah, takutnya ini kedepannya nggak tahu bisa perang harga atau enggak gitu. Atau mungkin pejabat-pejabat nyari produknya di sekitar areanya yang lebih dekat. Atau kalau mereka mungkin belanja jauh-jauh hari kan yang jadi pertimbangan biasanya harga di TKDN. Nah, kalau di harga takutnya mungkin tantangannya bakal jadi perang harga kayak di platform kayak gitu ya, platform yang lain kayak gitu ya berarti. Oke, biasanya harga yang termurah yang dicari. Iya. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih, untuk PT Sinergi Antar Nusada ini sudah terdaftar di e-katalog versi 6 atau belum? Untuk PT Sinergi sudah ya, katalog versi 5, versi 6 sudah. Cuman kalau yang di e-katalog versi 6 itu produknya belum semua masuk di sana, masih proses migrasi lah. Masih proses migrasi ya. Oke, nah produk apa saja nih yang sudah tayang di e-katalog versi 6? Yang sekarang sih elektronik, produk elektronik, terus ada tempat sampah juga, tisu, sama apa ya mas? Furnitur udah ada belum? Oh mebel sudah. Oke. Meja, kursi. Wah, cukup lengkap sekali ya. Cukup lengkap berarti istilahnya palu gada ya. Nah, palu mau gue ada. Kita lebih ke penyedia. Barang e-katalog. Jadi kita apa yang instansi itu butuhkan, baik untuk kebutuhan perkantoran, operasional, ataupun pendukung-pendukung kegiatan lainnya lah. Misal kayak kegiatan event kita sediakan. Oke, siap. Berarti memang sangat lengkap ya di Sinergi ini. Oke, siap. Baik. Mungkin ada kesan-pesan tersendiri sebelum kita tutup untuk acara podcastnya ini.
Mas bagus tentang juga. e-katalog mungkin. Pesan Nah, ya apa ya? Mungkin kedepannya semoga lebih baik ya. Apanya Mas? apanya ini? Oke, Jadi e-katalognya. sekarang belum baik. Bisa lebih baik. Oh ya. Ya Mas Jawar mancing-mancing terus ya. Oke oke. Oke. Bisa lebih baik, lebih lancar. Oke, siap. Nah, oke, pasti kedepannya akan lebih baik lagi ya, karena kita tahu untuk pengadaan barang dan jasa ini ya sangat penting sekali di lingkungan pemerintahan, karena dari sini kita bisa tahu transparansi data pengadaannya seperti apa kayak gitu, dan yang pasti mempermudah pengadaan kayak Iya, gitu. benar. Oke, teman-teman, cukup sekian podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.